ini satu orang memimpin kita dalam doa, memohon kepada Tuhan supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapat petunjuk rahmat dari Yang Maha Kuasa. Saya? Mari kita berdoa dipimpin oleh satu orang. Dimulai. Doa grup agama kita masing-masing. Untuk itu ingin saya berdoa menurut agama saya itu Islam. Berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita mulai Pak. Ingin mengecek kehadiran Bapak Ibu kalian. Adrianus Kurang. Hadir Pak. Dwi Anjika. Hadir Pak. Dionisius. Hadir Pak. Fernandus Amola. Hadir Pak. Vivian Altazam. Hadir Pak. Bardan Muhammad. Hadir Pak. Farman Kira. Hadir Pak. Dorofikus Niron. Hadir Pak. Muhammad Afif. Hadir Pak. Muhammad Amir. Hadir Pak. Malik LCD. Hadir Guru. Muhammad Irwan Luki. Hadir Pak. Mas Aldi Yusuf. Hadir Pak. Wahyudi Pratama. Hadir Pak. Franciscus Kurang. Hadir Pak. Baik, anak-anakku sekalian, pada teman-teman ini kita sudah belajar tentang ya, baik. Dari pertemuan kemarin ini, itu kita sudah belajar tentang pengertian dari lisan, prinsip menangkap pengertian dari lisan, dan klasifikasi atau macam-macam alat tangkap dari lisan. Pada pertemuan kita, pembelajaran kita kali ini, itu kita akan membahas tentang konstruksi atau bagian-bagian daripada alat tangkap dari lisan. Jadi nanti Pak akan ini Pak akan tunjukkan ini jaring insan. Ini adalah alat tangkap jaring insan ukuran kecil. Maksudnya tidak seperti biasa, tidak seperti yang nelayan-nelayan gunakan untuk menangkap ikan laut. Jadi jaring insan ini adalah jaring insan kecil yang dibuat untuk digunakan pada pembelajaran kita kali ini. Harapannya bahwa dengan bentuk miniatur kecil daripada jaring insan ini, itu sangat diharapkan kepada anak sekalian bisa memahami materi pembelajaran kita kali ini. Jadi langkah pertama yang Pak ingin sampaikan bahwa Pak ingin kalian menyimak, mengamati materi kita tentang konstruksi atau bagian-bagian dari insan. Sudah Pak tunjukkan di depan ini. Pak sudah tunjukkan alat tangkap jaring insan di depan ini. Pak mengajak kalian semuanya untuk melihat, menyimak, mengamati alat tangkap ini dan juga mendengar penjelasan dari Pak. Sehingga harapannya setelah melihat, mendengar, menyimak alat tangkap dan penjelasan dari Pak, kalian semua diharapkan bisa memunculkan permasalahan, bisa memunculkan permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi atau pembelajaran kita hari
ini. Bisa ya? Jadi di depan ini adalah alat tangkap jari insan. Ya, seperti ini, Jadi alat tangkap jari insan ini memiliki beberapa bagian, memiliki beberapa konstruksi. Memiliki beberapa bagian, beberapa konstruksi. Yang pertama adalah kita lihat ini apa? Yang pertama adalah pelampung pada alat tangkap jari insan itu ada dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah pelampung tanda. Yang pertama adalah pelampung tanda. Ini Pak kasih contoh. Ini adalah pelampung tanda. Pak ulangi sekali lagi bahwa ini adalah pelampung tanda. Ada yang tahu fungsi pelampung tanda? Fungsi daripada pelampung tanda? Ada fungsinya tidak? Ada. Di antara anak-anak sekalian mungkin ada yang bisa mengetahui apa fungsi daripada pelampung tanda? Ya. Untuk menandai sebuah perairan, menandai bahwa di sebuah perairan terdapat alat tangkap jari insan yang dipasang. Ya, betul. Jadi fungsi pelampung tanda ini adalah sebagai penanda. Penanda apa? Penanda bahwa di suatu perairan itu ada alat tangkap yang dioperasikan atau alat tangkap yang dipasang di situ. Alat tangkap apa? Alat tangkap jari insan. Oleh karena itu, salah satu bagian atau konstruksi itu disebut pelampung tanda. Sedangkan ini adalah pelampung. Jadi kalau fungsi pelampung ini siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Untuk mengapungkan alat tangkap. Untuk mengapungkan alat tangkap atau untuk mengapungkan jaring. Jadi kalau pelampung ini tidak ada, pada saat kita operasi jaring di laut, jaring ini akan tenggelam ke bawah. Kenapa? Karena tidak ada perenang. Dengan pelampung ini, maka alat tangkap itu akan tetap berada di atas air karena ada pelampung. Jadi kita sudah ketahui yang pertama tadi, yaitu pelampung. Pak ulangi sekali lagi, konstruksi atau bagian alat tangkap yang pertama adalah pelampung. Pelampung pada alat tangkap jari insan dibagi menjadi dua. Satu pelampung tanda, fungsinya sudah disampaikan tadi. Yang kedua adalah pelampung, fungsinya untuk mengapungkan. Yang kedua, perhatikan di depan sini. Yang kedua adalah tali pelampung. Betul tak? Tali pelampung. Di sini ada dua tali, satu di bagian atas, satu di bagian bawah. Yang bagian atas ini adalah disebut dengan tali pelampung. Tali pelampung. Fungsinya untuk tali pelampung. Untuk mengikat pelampung. Ada lagi? Fungsi tali pelampung. Menggantungkan jari bagian atas. Menggantungkan jari bagian atas. Yang lain lagi? Ya, jadi tali pelampung ini berfungsi untuk menempatkan atau mengikat ke pelampung. Jadi pelampung pada alat tangkap ini kita harus tempatkan dia pada satu tempat yang namanya tali pelampung. Kalau misalnya pelampung ini tidak kita tempatkan, kita hanya asal taruh saja, maka pada saat kita operasi di laut itu kita ketahui bahwa ada gerak di sana, ada angin, betul loh? Ada arus, ada gelombang. Nah, gerakan-gerakan inilah bisa membuat pelampung ini hanyut atau hilang. Oleh karena itu, pelampung ini perlu kita pasang dia supaya bisa menenang gerakan-gerakan atau reaksi-reaksi yang terjadi di laut, sehingga pelampung ini tetap berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu mengapungkan jaring. Oleh karena itu dia harus kita tempatkan pada sebuah tali, yang mana tali itu disebut dengan tali pelampung. Bisa dong? Jadi bagian yang kedua sudah kita tahu tadi, pelampung, tali pelampung. Yang ketiga, tali tadi ada dua toh? Satu di atas, satu di bawah. Tali yang di bawah ini disebut tali ris atas. Bagus. Tangan. Tali atas. Jadi yang bagian bawah, tali yang bagian bawah ini disebut tali ris atas. Fungsinya, fungsi tali ris atas
Ya. Menggantungkan jari di bagian atas. Menggantungkan Jari di bagian atas. Untuk mengetahui lembaga. untuk menggantungkan jari. Ada yang lain lagi? Jadi yang disampaikan itu benar. Wahyu sampaikan juga benar. Sini sampaikan juga benar. Jadi fungsi tali garis atas itu adalah untuk menggantungkan jari, bisa untuk menempatkan mata jari, untuk menempatkan mata jari bagian atas juga bisa. Kalau tanpa tali garis atas, jari itu akan berkumpul menjadi satu. Dia bisa berfungsi berdiri tegak dengan baik. Harus ada yang namanya tali garis atas. Fungsi tali garis atas adalah untuk menggantungkan jari bagian atas atau untuk menempatkan mata jari bagian atas. Mata jari tali garis atas dia melalui di bagian atas. Itu konstruksi atau bagian yang ketiga. Bagian yang keempat. Siapa lagi bisa sebutkan? Jari. Perhatikan di depan sini. Saat tadi pelampung sudah, tali garis atas sudah, tali pelampung sudah. Apalagi perhatikan? Jari. Jari. Nah, mana yang disebut jari? Coba satu orang maju tunjukkan. Mana? Yang disebut jari itu mana? Coba satu orang maju tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Jari itu yang mana? Nah, pegang. Semua sudah lihat? Sudah. Lihat semua? Nah, kembali dulu. Ya, ini disebut dengan jari. Tahu fungsinya? Tahu. Fungsinya untuk Tempat tertangkapnya ikan, tempat menangkap ikan, tempat terjeratnya ikan. Sama saja. Jadi fungsi jaring ini adalah sebagai tempat tertangkapnya atau terjeratnya ikan. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar cara tertangkap ikan. Masih ingat? Satu, cara tertangkap ikan dengan cara tersangkut, terjerat. Tiga, berbelit, sangkut mata-mata. Jadi kesemuanya itu akan tertangkap dengan cara masing-masing pada bagian jaring. Jadi melihat jaring ini, bahan yang digunakan untuk membuat jaring ini adalah benang. Betul loh? Benang nilon. Bahan untuk membuat jaring adalah benang nilon. Ukurannya berapa? D9. D9 itu D itu linear, satuan daripada ukuran benang. Jadi untuk membuat jaring itu kita bisa menggunakan benang dari berbagai macam ukuran. Bisa D6, bisa D9, bisa D12, bisa juga 15. Tergantung ikan yang mau kita tangkap. Semakin besar ikan yang kita tangkap, maka ukuran benang juga harus semakin besar. Oke. Ukuran mata jari, ada yang bisa tahu berapa inch mata jari? Ukuran mata jari. Lihat sini. Ini mata jari. Mata jari. Tahu tuh? Tahu. Ukurannya berapa? 4 inch. 4 inch. Yang lain? Warna? Ali. Berapa? Sini. Ya, ada yang bilang 3. Ada lagi? Jadi ukuran ini adalah 2 inch. 2 inch. Jadi ukuran mata jaring ini yang kita buat ini 2 inch. Tetapi yang digunakan oleh nelayan itu ukurannya juga sangat tergantung dari ikan yang mau ditangkap. Ikan yang kita tangkap. Jadi semakin kecil ikan, mata jaringnya semakin kecil. Semakin besar ikan, mata jaringnya semakin besar. Sudah berapa tadi? Bagian jaring atau posisi jaring? Sudah berapa tadi? 1 Lampu. 2 tali lampu. 3 4 yang kelima kita ke bawah. Yang kelima adalah di bawah ini ada 2 tali. Betul loh? Ya. Ada 2 tali juga di bawah. 2 tali ini, tali bagian atas itu disebut tali nis. Atas. Tali nis. Bawah. Tali kan tali atas sudah. Ya. Di bawah
Tali garis bawah fungsinya. Ayo sama bisa fungsinya. Untuk menempatkan mata jaring bagian bawah. Untuk menempatkan mata jaring bagian bawah. Kemudian tali yang satunya lagi disebut Tali pemberat. tali pemberat. Fungsi tali pemberat Menempatkan satu untuk mengikat pemberat. mengikat pemberat. Afif untuk menempatkan pemberat. Tiang untuk mengikat pemberat. Betul toh? Ya, jadi tali pemberat itu tempatnya berfungsinya untuk mengikat pemberat juga bisa, menempatkan pemberat juga bisa. Bisa. Intinya bahwa pemberat itu bisa berfungsi dengan baik. Jangan sampai kita lepas dia di laut, pemberat itu tenggelam terus sampai di dasar laut, hilang Pak. Untuk supaya tidak tenggelam terus, tidak hilang, maka harus ada tempat untuk menahannya. Tempat atau itu disebut dengan tali pemberat. Kemudian terakhir adalah Pemberat. fungsinya untuk apa pemberat? Menenggelamkan jaring. Menenggelamkan jaring. Ya, pemberat itu untuk menenggelamkan jaring. Jadi ini coba kamu perhatikan sini. Ini pemberat toh? Ya. Jadi pemberat yang digunakan di sini, ini adalah pemberat dari Timah. Jadi pemberat itu bahannya bisa bermacam-macam. Bisa dari timah, bisa besi, bisa pakai batu, bisa juga pakai tergantung. Tapi contoh alat tangkap depan ini bahannya dari timah. Ukurannya juga macam-macam. Bisa bulat, bisa lonjong, panjang, macam-macam. Oval, macam-macam bisa. Tergantung kebutuhan nelayan yang bersangkutan. Kemudian Pak lupa tadi untuk tali, baik itu tali pelampung, tali ris atas, tali pemberat dan tali ris bawah, itu ukurannya juga bermacam-macam. Bisa 2 mili, bisa 4 mili, bisa 6 mili, bisa 8 mili dan seterusnya. Semua ukuran itu bergantung daripada ikan yang mau ditangkap. Jadi semakin besar boleh, semakin kecil boleh, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi itu bagian-bagian daripada alat tangkap jaring. Jadi Pak ulangi sekali lagi bahwa alat tangkap jaring insang memiliki konstruksi atau bagian-bagian. Yang pertama pelampung. Pelampung itu dibagi 2, pelampung tanda dengan pelampung ini. Kemudian yang kedua tali pelampung, tali di atas, jaring, tali di bawah, tali pemberat dan pemberat. Ada 7 konstruksi atau 7 bagian-bagian daripada alat tangkap jaring insang. Ke seluruh bagian itu nanti dihubungkan, dibuat menjadi satu yang akan menghasilkan yang namanya alat tangkap jaring insang. Jadi itu materi pembelajaran yang Pak sampaikan. Kesempatan sekarang Pak berikan kepada kamu, kalian semua untuk menyampaikan pikiran, antara itu dalam bentuk pertanyaan atau untuk apa, pokoknya bisa menyebut apa masalah hal yang belum dipahami, kurang jelas, bisa ditanya. Bisa toh? Nah, kesempatan Pak Bima, silakan. Tali yang menghubungnya dengan kapal yang Pak belum jelaskan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ada yang lain lagi? Pertanyaan. Pertanyaan sudah tanya bahwa ada satu bagian lagi, instruksi lagi, yaitu tali. Yang mana tali itu adalah tali penghubung antara jaring dengan kapal atau perahu. Di ujung jaring itu ada sebuah tali.
yang mana tali itu nanti diikatkan di ujung ini jari ini, ikat jari ini. Nanti ada satu tali lagi disiapkan untuk mengikat jari, kemudian ujung tali satunya lagi itu diikatkan di kapal atau perahu. Tali itu disebut dengan tali selambar. Tali apa? Jadi ada satu konstruksi alat tangkap jaring lagi dari sama ini namanya tali selambar. Tali selambar itu fungsinya sebagai penghubung antara ujung jari dengan kapal. Kemudian supaya apa? Pada saat kita operasi alat tangkap ini tidak hilang. Jadi Pak akan membagikan LKPD, lembar kerja. Di dalam LKPD ini, di dalam LKPD ini sudah ada perintah di dalam sini. Nanti kamu kerjakan bersama kamu punya teman-teman. Di dalam ini berisikan ringkasan materi dan juga soal. Nanti dikerjakan bersama dengan teman-teman, berdiskusi. Setelah selesai kerja, kita akan mempertanggungjawabkan kita punya hasil karya. Jadi di dalam mengerjakan LKPD itu anak-anak sekalian, kalian bisa menggunakan sumber-sumber yang ada untuk menjawab pertanyaan. Bisa dengan buku literatur yang ada, bisa juga menggunakan internet. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Dwi Andika. Berdiri, Dwi Andika. Adrianus Penuran. Ya, dulu. Kamu berdiri dulu. Fernandus Dian Mola. Yosef Francis Gunawan. Genesis Ahmad Bogor. Silakan. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Besar bahasa Fungsi dari masing-masing dari insan. 1. Pelampung tanda. Fungsinya menandai sebuah perairan bahwa perairan tersebut sedang dioperasikan alat tangkap jaring insan. Pelampung. Fungsinya mengapungkan alat tangkap. Tali pelampung. Fungsinya untuk meletakkan pelampung pada sebuah jaring. Tali iris atas. Fungsinya untuk menggantungkan jaring utama dan tali pelampung. Jaring. Fungsinya tempat terjerat atau tertangkap ikan. Tali iris bawah. Fungsinya menggantungkan jaring bagian bawah dan pemberat. Tali pemberat. Fungsinya untuk mengikatkan pemberat. Pemberat fungsinya untuk menenggelamkan alat tangkap. Tali selambar untuk menghubungkan tali jaring ke kapal. Nomor 2. Nanti nomor 2. Nanti orang baca. Nomor 2. Besar. Jenis-jenis pelampung dan pemberat serta bahan pembuatannya. Pertama, jenis pelampung. Pelampung bulat, pelampung oval, pelampung panjang yang terbuat dari fiber karet, gabus dan plastik. 2. Jenis-jenis pemberat. Pertama, pemberat bulat, pemberat oval, pemberat panjang yang terbuat dari timah, besi, batu dan semen tambah pasir. 3 kan? 3. Ukuran Besar. ukuran rendah dan tali yang digunakan. Ukuran rendah dan tali yang digunakan. Ukuran rendah D6, D9, D12 dan D15. Oh, sini mau pertama, sana. Kelompok 2, berdiri. Suara besar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya. Ukuran benang yang digunakan pada alat tangkap jaring insan. Ya. Pertanyaannya, berapa ukuran benang yang digunakan dalam pembuatan alat tangkap jaring? Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Ukuran benang yang digunakan D6, D9, D12 dan D15.
hasil diskusinya. Pak ingatkan kelompok 1 dan kelompok 3 menyimak, mendengar, kemudian bisa memberikan pertanyaan atau bisa memberikan masukan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Yusuf. Oke, itu saja pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup akhir dari kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, Pak ingin menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah tentang konstruksi atau bagian alat tangkap dari insan. Ada kurang lebih 8 bagian alat tangkap dari insan. Yang pertama pelampung, dibagi menjadi 2, pelampung utara dan pelampung. Yang kedua tali di atas, yang ketiga tali pelampung, yang keempat jari, yang kelima tali di bawah, yang keenam tali pemberat, yang ketujuh pemberat, dan yang kedelapan adalah tali sama. Jadi kesemua bagian-bagian atau seluruh konstruksi tadi itu, komponen tadi itu, kemudian akan disaling menghubung satu sama lain, menghasilkan sebuah alat tangkap yang kita sebut dengan jari atau dengan tangkap. Baik. Sebelum Pak tutup, Pak ingin melanjutkan